Swastiastu. Di sini saya sebagai koordinator kelompok 6. Kelompok saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan Hindu-Buddha. Pembaca pertama ada Glenn, kedua ada Iwayan Jana, ketiga ada Daniel Smith, keempat ada Sujahdu, kelima ada Sekawan, keenam ada Rian Masyaastur. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gomong Glenn Saputra, saya dari kelompok 6 sejarah. Sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muarna, Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Kutai adalah prastasi Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf berbeda. Sumber sejarah ini, kerajaan ini pernah dipimpin 5 raja, diantaranya yang pernah memimpin kerajaan Kutai yakni Kudaga, Aswarman, dan Mulawarman, raja terbesar. Peninggalan sejarah berupa prasasti bertulis dan berbentuk yupa tugu batu untuk menambatkan hewan kurban dengan huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, arca, bulus, dan 12 batu kalung Cina emas. Yang kedua ada kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara atau Kerajaan Taruna merupakan kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 kerajaan Tarumanagara berdiri pada abad ke-4 atau lebih tepatnya pada 350 Masehi. Pendiri kerajaan Tarumanagara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasingwarman yang berasal dari India. Raja Jayasingwarman memberi nama kerajaan Tarumanagara dari nama pohon tarun yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Sekian dari saya. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Jana Mega. Saya dari 10 Kuliner 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Melayu. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan berakhir pada 1597 Masehi. Menurut naskah kuno Cerita Perihayangan yang ditulis pada abad ke-16 Masehi, Kerajaan Pajajaran merupakan gabungan dua kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Yang mendirikan Kerajaan Pajajaran adalah Srijaya Bupati. Masa kemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 Masehi sampai 1521 Masehi. Berikut peninggalan Kerajaan Pajajaran yang masih bisa dilihat hingga saat ini, yaitu Prasasti Cikapundung, Prasasti Pasir Datar, Prasasti Sunda Portugis, dan situs Karangmulian. Selanjutnya, Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Cina, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di sekitar Jambi. Berita Cising selanjutnya menyatakan bahwa pada abad ke-7 Melayu memegang peranan penting dalam lalu lintas pelayaran dari India ke negeri-negeri sebelah barat selatan Melaka. Demikianlah bahwa Melayu selain sebagai nama kerajaan juga ibu kota kerajaan sekaligus sebagai kota pelabuhan. Chow Yu dalam bukunya menceritakan bahwa Palembang adalah daerah taklukan Jambi, yaitu Melayu. Prasasti kerajaan Melayu yaitu Prasasti Mas Juri, Prasasti Amonggapasa, dan Prasasti Padang Poco. Isi dari prasasti tersebut adalah sebagaimana yang diterjemahkan oleh Profesor Slamet Muljana. Bahagia pada tahun Saka 1208, bulan Bandawada, hari pertama bulan naik, hari Maulu Wage, hari Kamis, Uku Modangkungan, letak Raja Bintang di barat daya. Tatkala itulah cara Panduka Amonggapasa Lokeswara dengan 14 bengkut serta 7 ratna permata.
dibawa dari bumi Jawa ke Swarma Bumi supaya ditegakkan di Dharma Saraya sebagai hadiah Sri Wiswarupe Kumara. Raja-raja kerajaan Melayu yaitu Sri Matra Trailokarya Muli Basana Warmadewa yaitu pada pemerintahan 1183 Masehi. Srimat Tribuwarna Mauli Warmadewa yaitu pada pemerintahan 1286 Masehi. Akarendrawarman yaitu pada masa pemerintahan 1316 Masehi. Aditya Warman pada pemerintahan 1347 Masehi dan Ananggawarman pada pemerintahan 1375 Masehi. Peninggalan kerajaan Melayu yakni Prastigrahi, Prasasti Surauso, dan Prasasti Kuburajo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Swastiastu, perkenalkan saya dari Komasi Asmandana dari kelompok 6 sejarah ingin menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang kerajaan kuno di Indonesia. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak Hindu, namun pada masa pemerintahan dinasti Cendrawangsa, kerajaan Mataram kuno beralih menjadi kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan Mataram kuno awalnya berdiri di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah pada 752 Masehi. Namun kemudian kerajaan ini berpindah ke Blambangan dan Madiun di Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno pertama kali dipimpin oleh Ratu Sanjaya. Peninggalan kerajaan Mataram kuno yaitu Prasasti Kalasan, Prasasti Kedu atau Matayai Prasasti Ratu Boko, Prasasti Canggal, Prasasti Kelurak, Candi Borobudur, Candi Mandut, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Gemar, Candi Puntadewa, dan Candi Sri Kandi. Medang Kemulan. Kerajaan Medang Kemulan didirikan oleh Empu Sindok, seorang pejabat istana yang memiliki kedudukan tinggi di Mataram kuno. Kerajaan ini berlangsung dari abad ke-10 hingga ke abad ke-11 dan mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Dharma Wangsa. Teguh dan Raja Arlangga. Peninggalan kerajaan Medang Kemulan yaitu ada dua diantaranya adalah Prasasti Paradah dan Anjuk Ladang yang disebut sebagai peninggalan dari Medang Kemulan yang menunjukkan letak ibu kota kerajaan Medang Kemulan. Sekian yang sudah saya infokan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kades Setiawan dari 10 Kuliner 3. Saya akan menjelaskan kerajaan Kediri dan kerajaan Singasari. Kerajaan ini dahulu adalah bagian dari kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu. Kerajaan Kediri diawali oleh Airangga yang membawahi wilayah kerajaan diharapkan menjadi dua pada tahun 1041 Masehi yang dilakukan oleh Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut kemudian menjadi Jenggala dan Penjalu. Peninggalan kerajaan Kediri adalah Candi Penataran, Prasasti Sireketing, Candi Towongso, Kitab Semaradana, Prasasti Kemulan, Kitab Kakawin, Bratayuda, dan Prasasti Ngantang. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu Buddha yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amur Bumi pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai masa puncak kejayaan pada tahun 1272 sampai 1292 Masehi. Pada masa pemerintahan Kertanegara, peninggalan kerajaan Singasari adalah Candi Jago, Candi Kidal, Candi Jawi, Candi Singasari, Prasasti Singasari, Prasasti Wurare, dan Prasasti Manjus Susri. Sekian saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi. Kesimpulan dari kelompok kami adalah mampu menghargai peninggalan sejarah yang menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia, dan mampu menganalisis tuntun masyarakat, pemerintah, religi, ekonomi, teknologi, dan seni pada masa kerajaan bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Sekian dari kami.